Jadi besi dan baja itu dia kalau untuk proses pembuatan besi dan baja dia berasal dari biji besi ya. Biji besi itu dibersihkan dulu biji besinya, kemudian dia dilebur sampai melebihi titik leleh. Jadi bukan sampai titik leleh, tapi melebihi titik lelehnya. Mungkin berapa derajat, berapa ratus, kalau titik leleh baja itu 1.600, berarti sekitar 1.800 sampai 2.000. Sampai dia betul-betul cair, kemudian dia baru dibentuk, bisa bentuk batangan, bisa bentuk plat, ya, atau bentuk-bentuk yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Itu gimana prosesnya? Di sini ada tanur ya, ada tanur. Ini tanur tinggi. Ada proses pemanasan. Dan di sini juga kemudian ada ladle-nya nih, tempat nanti untuk menuang logam cairnya untuk dibentuk. Nah, ini juga ada proses pengolahan ya, besi dan baja. Yang pertama adalah casting. Nah, casting ini pengecoran maksudnya, bukan casting main film. Nah, tapi ini pengecoran. Dalam ilmu teknik tuh casting itu pengecoran maksudnya. Pengecoran itu ini bahan bakunya dilebur sampai di atas temperatur leleh, kemudian molten ya. Jadi logam cair itu dinamakan dengan molten, dituang ke pola tertentu. Nah, ini pola tertentu nih seperti gambar yang di atas nih, yang sebelah kanan itu udah ada pola. Dia logam cairnya dituang ke dalam pola, mengalir. Nih polanya terbuat dari bahan yang tahan leleh, biasanya dari apa? Dari bata, batu bata, atau dari pasir ya, atau dari material-material lain yang temperatur lelehnya lebih tinggi daripada temperatur leleh baja, sehingga saat baja dituang dia nggak rusak dia. Kemudian setelah itu, setelah mendingin, polanya ini dibuka. Nah, jadilah material yang kita inginkan. Oke, contohnya blok mesin itu pakai pengecoran tuh. Kalau mau bikin blok mesin motor itu pakai pengecoran. Kemudian juga ada proses yang kedua itu roll, canai. Jadi ini adalah mengubah ukuran dari baja yang sudah ada, baja yang existing, menjadi ukuran yang kita inginkan. Ya, dengan cara di roll. Nah, dia bisa mengubah plat yang tebal menjadi lebih tipis, atau juga bisa membuat bentuk-bentuk tertentu. Nah, seperti gambar yang di bawah, dia ada membuat alur di tengahnya, maka dibuatkanlah rollnya itu dengan pola tertentu juga, sehingga dia bisa membentuk alur. Gitu. Roll ini bisa dilakukan dengan dalam temperatur panas dan juga temperatur dingin. Roll canai panas atau roll atau canai dingin. Nah, ini canai itu dalam istilah teknik itu pengerolan ya, pengerolan. Nah, ini ada contoh gambar nih. Contoh gambar di bagian kanan atas itu baja yang sangat panas sekali ya. Dia masih keras tuh, tapi panas sekali, masih keras. Nah, itu yang akan di roll tuh, bukan hasil roll ya. Itu biasanya akan di roll menjadi lebih pipih atau menjadi bentuk tertentu. Oke. Nah, yang ketiga itu tempa. Nah, ini udah tahulah mahasiswa sekalian ya, tempa itu apa? Pembentukan ya. Ini baja existing, baja yang sudah ada, dipanaskan kemudian dibentuk. Nah, contoh sederhananya, Anda lihat ini orang bikin pisau ya. Nah, pisau itu biasanya dibentuk dengan tempa, bikin pedang ya. Nah, kalau untuk skala industri dia ada bikin bentuk-bentuk tertentu dengan menggunakan alat yang besar juga. Nah, itu Anda lihat di gambar yang sebelah kanan tuh, yang biru. Nah, kemudian ada proses welding, pengelasan. Ini juga bagian dari pengolahan, bagian dari pengolahan baja dan besi. Nah, welding ini kalau kita kenalnya welding itu kan untuk nyambung ya, untuk menyambung dua material, untuk menyambung besi dengan besi. Tapi sebenarnya welding itu mencakup banyak hal, nggak hanya menyambung, bisa menambal juga, bisa melebur juga, bisa memotong juga gitu. Nah, yang jelas dia melibatkan proses ya, menggunakan proses pengelasan. Nah, dan sekarang teknologi udah lebih canggih lagi. Welding untuk skala tertentu, untuk skala industri dia nggak pakai manusia lagi. Sekarang udah pakai robot dia. Nah, robotnya di perusahaan-perusahaan besar kan pengelasannya itu pakai robot ya. Yang terakhir untuk pengolahan baja itu namanya wire drawing. Ya, wire drawing itu drawing itu apa? Bukan menggambar ya. Wire itu kalau dalam istilah teknik menarik. Jadi ditarik nih. Jadi wire itu kawat. Nah, ini jadi proses wire drawing ini untuk membuat
kawat biasanya dipakai itu kalau di industri. Jadi kita butuh kawat dengan ukuran tertentu, dibuatkan die-nya, die ini pola. Nah, ini ada die di sini, ini pola, dibuatkan polanya, kita atur clearance-nya berapa nih, celahnya berapa. Ya, tentu celahnya ini lebih kecil dibandingkan ukuran kawat yang asalnya. Nah, kemudian ditarik, ya, kawat itu ditarik dengan kekuatan tertentu sehingga dia menghasilkan sebuah bentuk yang baru. Ini mirip dengan pengerolan sebenarnya. Tapi kalau pengerolan dia didorong, kalau wire drawing ini ditarik. Oke, oke, baik mahasiswa sekalian, mungkin itu sekilas tentang materi pembagian baja dan pengolahan baja ya.